Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Zawiyah Syifaul Qulub, para habaib, para syarifah, para jamaah semua yang alhamdulillah bisa menghadiri Hailalah Jumat Pon yang insya Allah nanti kita rutinkan memakai pakaian adat Jawa. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita haturkan, kita tujukan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak, ini kita cerita saja ya. Bagaimana rasanya pakai baju punya leluhur jenengan? Ada yang penike kewalik, ada yang gimana cara pakainya. Itu kenapa? Karena kita saking lamanya tidak pernah menggunakan baju adat istiadat kita. Kenapa? Karena kita sekarang udah digiring untuk merasa malu menggunakan pakaian adat punya kita. Padahal filosofinya itu tinggi sekali, Pak. Jadi dengan ini saya jelaskan secara sekilas. Ini saya juga dapat beberapa literatur bahwasanya blangkon yang jenengan pakai, yang kita pakai sekarang itu dulu tadinya itu berbentuk kain. Jadi kain digubet-gubet nengaring sirah, diudeng-udeng, akhirnya apa? Akhirnya wong Jawa kesuwen, ya. Akhirnya apa? Digawe blangkon. Blangkon itu juga ada pakemnya tersendiri. Contoh, ini saya praktekkan aja ya, saya buka. Nah, di blangkon ini ada plepet namanya di sini. Ini jumlahnya 17. Itu melambangkan apa? Melambangkan sholat rokaat 17 rokaat satu hari satu malam. Terus kemudian di sini ada kawer-kawer apa ya? Nah, itu melambangkan syahadat tain, Pak. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah ada di kepala jenengan. Terus yang berikutnya ini punya saya ada kainnya satu. Ini melambangkan tauhid. Jadi la ilaha illallah. Jadi jenengan menggunakan blangkon ini sudah doanya sudah sempurna. Terus kemudian pentolan ini, tahu pentolan ini buat tidur susah apa enggak? Susah ya. Artinya apa? Artinya jangan terlalu banyak tidur. Ingat aring Gusti. Oh. Itu baru dari blangkon. Sekarang kalau kita misalkan bajunya jenengan, bajunya kan lurik. Apa artinya lurik? Lurik itu garis-garis, maknanya kita hidup itu harus lurus, ya. Jangan berbuat yang semena-mena, jangan berbuat jahat, harus lurus, tidak boleh belak-belok. Selain itu melambangkan pagar. Pagar dari mana? Pagar dari hal-hal negatif, ya. Dari bisa juga bahwa kita tidak boleh berbuat yang negatif, bisa juga pagar untuk keselamatan kita. Jadi rajah itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi bisa dalam bentuk baju jenengan, bisa dalam bentuk batik. Batik pun ada batik geringsing, ada batik apa itu, semuanya punya makna dan punya filosofi. Jadi baju yang kita pakai ini dari atas sampai bawah itu mempunyai makna yang luar biasa. Belum yang di bawah namanya jarik. Jarik itu singkatannya aja sirik. Berarti apa? Aja sirik. Jadi kita harus bersih hatinya. Kalau ibu-ibu jariknya itu harus rapi sehingga jalan pun kan sulit kalau zaman dulu nggih. Itu tandanya apa? Tandanya kita itu berjalan itu harus hati-hati. Filosofinya kita berjalan itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Nah, itu makna dari baju yang jenengan pakai sekarang. Berarti dari kepala sampai bawah itu doa semua apa enggak? Doa semua. Boleh enggak kita menggunakan jubah? Boleh saja, kenapa sih? Rasulullah juga pakai jubah. Tapi kalau kita pakai kain lurik, ya minimal banyak orang yang punya pekerjaan buat batik, ya kan? Nanti kalau putih semua nanti bakul batik tutup. Ya, jadi ada banyak hal yang harus kita pahami. Terus kemudian saya
apa namanya, saya jelaskan ini, kita bukan bicara masalah dakwah ya, kalau nanti dakwah ke ustadz aja. Nanti kita bicara apa namanya, sejarah ya, bicara budaya. Ya, nyun sewu. Jenengan ketika melihat keris itu mikirnya apa? Dukun, apa jimat, apa? Dukun ya. Nah itu. Karena apa? Karena pikiran kita itu sudah diracuni oleh informasi-informasi sampah, sehingga apa, sehingga kita digiring untuk membenci adat istiadat kita sendiri. Ya, contoh ini kebetulan keris dari leluhur saya nih, dari Raden Wikarta, itu mbah wujudnya papih papih saya, beliau dari Solo. Keris ini salah satu contoh, bisa jenengan lihat, ini namanya deder. Deder itu menghadap ke bawah. Jadi kita sebagai manusia itu harus tunduk patuh aring ngersane Gusti, yaitu siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian warangka. Warangka ini ladrang. Ini kalau di pakemnya keris kita tuh ada dua, yaitu ladrang sama gayaman. Kalau ladrang itu biasanya digunakan oleh para raja. Terus kemudian raden, pejabat. Tapi kalau yang gayaman biasanya dipakai oleh santri, oleh masyarakat umum. Nah, terus kemudian di sini ada namanya mendak. Ya, mendak ini biasanya terbuat, kalau dulu ya, kalau dulu terbuat dari emas atau perak, dihiasi dengan batu permata. Itu artinya apa? Ini diibaratkan leher kita. Jadi leher, sesuatu yang keluar dari leher kita itu harus yang baik-baik. Tidak boleh bicara kotor, tidak boleh bicara sombong, tidak boleh bicara yang tidak jelas. Ini saya buka kerisnya ya, jangan takut ya. Nanti takut, nanti keluar sinar, nanti pada pingsan. Nah, nah, buka keris pun itu ada adabnya, Bu. Nah, Pak. Jadi buka keris itu jangan sembarangan. Misalkan contoh, yang diangkat itu adalah gagangnya dulu ke atas. Nggak sembarangan kayak narik apa namanya, bedok. Ya. Jadi ada unggah-ungguhnya. Terus kemudian kita hormati. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dipakai oleh leluhur kita. Ya, contoh ini adalah keris Luk 13. Kalau Luk 13 zaman dulu itu dipakai oleh para raja atau ningrat. Karena apa? Karena orang umum itu biasanya pamali, ora ilok. Tahu ya, tidak boleh. Jadi biasanya kalau orang umum luk-luknya yang luk lurus. Ini perlu, ini jadi udah paham apa belum? Belum ya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak nonton sinetron. Nah, Luk 13 itu namanya sengkelat. Sengkelat itu dari bahasa sengkolo. Sengkolo itu apa ya? Sesuatu yang jahat. Tapi ini melambangkan adalah penolak bala kalau zaman dulu. Jadi dari ujung apa, dari ujung sampai ujung bawah sampai ujung atas itu semuanya mempunyai makna. Dan ketika kita mempunyai keris dan sering kita pegang, sering kita hayati, itu akan menimbulkan bahwa kita itu, wah, aku berarti aja ngomong sing ala menkon aku nyawiji karo keris. Jadi akhirnya apa ya, akhirnya kita tidak pernah bicara kotor. Oh, saya ketika saya melihat keris, saya harus menunduk ke bawah, saya harus anggah ungguh, saya harus tunduk kepada yang punya hidup. Berarti ketika kita sering sering melihat keris akan merasa menjiwai menjadi seperti itu. Terus kemudian warangka, warangka itu simbol apa? Simbol untuk menutup agar ilmu itu tidak liar. Jadi keris itu dilambangkan dengan ilmu, ya. Nah, kenapa ini saya cerita sedikit. Kenapa saya senang keris? Dulu saya itu tidak suka dengan hikmah. Hikmah tahu ya? Ya perdukunan-perdukunan lah. Tapi alhamdulillah Allah itu memberikan sebuah apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang ilmiah kepada saya. Jadi kenapa saya senang keris? Karena secara ilmiah keris itu terbuat dari, salah satunya bahannya dari bumi dan langit. Dari bumi itu besi, dari langit itu batu meteor. Paham ya? Jadi pamor-pamor yang ada di dalam keris, pamor-pamornya itu ada pamor udan mas, doa untuk biar rezekinya lancar, terus pamor apa, beras putih dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Islam paham bahwasanya di Ka'bah itu ada namanya batu Hajar Aswad. Pasti orang Islam kenal semua. Gini apa mboten? Itu apa? Itu adalah batu yang diturunkan dari surga,
kemudian karena saking banyaknya dosa-dosa umat manusia menjadi hitam. Ceritanya kan seperti itu. Tapi kalau menurut secara ilmiah, batu hitam dari surga itu adalah batu meteor. Jadi sesuatu yang datang dari langit itu dinamakan batu meteor. Jadi akhirnya apa? Saya berpikir, oh berarti kalau di Mekah itu cuma satu batu meteornya, yaitu di Ka'bah. Tapi kalau di Indonesia, ya di Nusantara dulu setiap orang punya keris, setiap orang punya batu meteor. Ya kita husnudon aja lah ya, mudah-mudahan dari surga kan. Minimal kita punya jimat yang dari surga. Makanya ada yang terkenal bisa terbang lah. Itu kalau ada sayapnya mungkin bisa terbang. Kalau saya tidak membahas yang seperti itunya, tetapi ini sebagai pengetahuan buat kita semua bahwasanya seni kita itu adat adat kita itu paling tinggi di seluruh dunia. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya punya makna. Tapi di sini juga ada yang bawa keris tapi malu. Ada malu takut mungkin, tapi nggak usah. Jadi jenengan mulai sekarang biasakan ya, nggak harus setiap hari pakai belangkon, nggak setiap hari pakai baju lurik, ya sekali-kali lah Jumat Pon kita bareng-bareng, kita bernostalgia mendoakan leluhur kita supaya mereka itu senang. Siapa sih leluhur-leluhur kita? Ya mbah-mbah kita yang sudah meninggal. Jangan dikira leluhur kita itu jin, jangan dikira leluhur kita itu setan. Jadi sekarang itu banyak sekali pemikiran-pemikiran sampah yang membuat orang itu menjauh dari sunnah.